Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Inzam Alwi Ansor. Di sini saya akan memberikan satu contoh pelanggaran HAM, yaitu tragedi Sampit. Tragedi Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena merasa tersaingi oleh Madura karena adanya permasalahan ekonomi. Terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Konflik Sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama kali yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang direncanakan pemerintah Belanda. Hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak mulai merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol tetap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Insiden kerusuhan terjadi tahun 2001. Kerusuhan bermula saat serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor, warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah tersebut. Saat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan guna mempertahankan diri setelah beberapa warga Dayak diserang. Disebabkan juga bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi pada 17 Desember tahun 2000. Situasi kericuhan antara suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda yang dimiliki keduanya, seperti adat orang Madura yang membawa celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tamunya ini siap berkelahi. Pertengahan Desember tahun 2000, bentrok antara etnis Dayak dan Madura membuat hubungan kedua semakin tegang. Ketegangan memuncak setelah terjadi perkelahian di tempat hiburan. Seorang etnis Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok. Kejadian ini kemudian membuat keluarga dan tetangga Sandong merasa sangat marah. 2 hari setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Pada 18 Februari tahun 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan penjabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan pada tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi tahun 28 Februari tahun 2001. Militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Dari konflik Sampit ini, sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura
Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit. Itulah cerita tentang tragedi Sampit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nizam Al-Ansar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.